Halo teman-teman, pada tugas besar Fisika Dasar 1 kali ini kami akan membuat air mancur heron. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Pritama Fauziah, Dinda Zahra Juliani, Olivia Putri, Penny Hartati, Brigita Aurelia, dan Rizky Suntoro. Apa itu fluida dinamis? Yang pertama, fluida adalah segala zat yang dapat mengalir, yaitu zat cair atau gas. Selanjutnya, fluida dinamis adalah fluida yang bisa berupa zat cair atau gas yang bergerak. Untuk memudahkan dalam mempelajari fluida dinamis, fluida di sini dianggap steady atau mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tak termampatkan atau tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen atau tidak mengalami putaran-putaran. Sebelum kita masuk ke pembahasan air mancur heron, kita perlu tahu bahwa air mancur heron merupakan salah satu bentuk penerapan dari hukum Bernoulli, yaitu hukum yang diterapkan di fluida dinamis. Nah, kemudian apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli sebenarnya adalah hukum tentang energi mekanik yang diterapkan pada fluida bergerak atau fluida dinamis. Hukum Bernoulli ini membicarakan hubungan antara tekanan, kelajuan aliran air, dan ketinggian fluida tersebut untuk massa jenis yang tetap. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan energi kinetik persatuan volume dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama di setiap titik di sepanjang aliran. Daniel Bernoulli merupakan pencetus dari hukum Bernoulli, yaitu dengan rumus tekanan ditambah 1/2 dikali kerapatan dikali kecepatan kuadrat ditambah kerapatan dikali gravitasi dikali ketinggian, yaitu dengan nilai konstan. Berikut merupakan penerapan hukum Bernoulli pada kehidupan sehari-hari. Pertama, pada alat ukur Venturi. Pada gambar tersebut, terlihat pada penampang pipa menyempit di angka 2 sehingga tekanan di bagian pipa sempit lebih kecil dan fluida bergerak lebih lambat. Selanjutnya, pada penyemprot nyamuk. Pada gambar tersebut terlihat tekanan B lebih kecil dari tekanan A sehingga cairan obat nyamuk di B bisa memancar keluar. Selanjutnya, pada kebocoran pada dinding tangki. Pada gambar tersebut terlihat bahwa tangki dengan sebuah lubang kecil di dindingnya. Kecepatan aliran air yang keluar dari tangki sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas. Air mancur heron. Air mancur heron adalah salah satu alat hidrolik yang memancurkan air tanpa memerlukan sumber energi aktivasi listrik layaknya air mancur pada umumnya. Air mancur ini ditemukan pertama kali oleh Heron dari Alexandria. Namanya dieja sebagai Heron, yang merupakan seorang ilmuwan matematika atau fisika Yunani yang aktif di kota Alexandria. Air mancur heron juga menggunakan prinsip kerja Bernoulli, di mana hukum Bernoulli menyatakan bahwa kerja yang dilakukan pada fluida persatuan volume oleh fluida sekitarnya, maka dengan jumlah perubahan energi kinetik dan potensial persatuan volume yang terjadi selama aliran. Prinsip Bernoulli diterapkan pada wadah A dan air yang dipancurkan. Fleksibel dalam menempatkan komponen transmisi tenaga, gaya yang sangat kecil dapat digunakan untuk mengangkut gaya yang besar. Beban dengan mudah bisa dikontrol dengan menggunakan katup pengatur tekanan. Dapat dioperasikan pada kecepatan yang berubah-ubah. Arah operasi dapat dibalik seketika. Lebih aman jika beroperasi pada beban berlebih. Kemudian tenaga dapat disimpan dalam akumulator. Kekurangannya, sistem hidrolik membutuhkan satu lingkungan yang betul-betul bersih. Komponen-komponennya sangat peka terhadap kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh debu, korosi, kotoran, dan lain-lain, serta panas yang mempengaruhi sifat-sifat minyak hidrolik. Saya akan menjelaskan cara kerja dari air mancur heron. Gambar di atas adalah kondisi awal, di mana tekanan udara di dalam botol tengah dan botol bawah sama dengan tekanan udara di luar botol. Setelah botol di atas diisi air, maka air akan langsung mengalir dari botol atas ke botol bawah. Botol bawah akan mulai terisi air, dan tekanan udara dalam botol bawah akan menjadi lebih besar dari tekanan udara di luar botol. Tekanan ini kemudian akan dilanjutkan ke botol tengah. Tekanan udara dalam botol tengah sekarang menjadi lebih besar dari tekanan udara di luar botol. Tekanan ini mendorong udara dari botol tengah sehingga air menjadi keluar
untuk melalui botol atas dan terjadilah air mancur. Level permukaan di botol atas akan selalu tetap karena air yang meluncur ke botol bawah akan selalu tergantikan oleh air mancur dari botol tengah. Dipotong dan dibagi 3 botol tersebut menjadi beberapa bagian, kemudian disatukan dengan memasangkan tutup yang di dalamnya sudah berisi selang. Kemudian diberi selang antar botol sesuai dengan aturannya. Setelah dipasang, diberi lem tembak di antara botol dan selang agar tidak terjadi kebocoran. Setelah rangkaian alat tersebut selesai, diisi air pada bagian atas air mancur heron hingga botol yang paling bawah terisi penuh. Ketika botol paling bawah sudah terisi penuh, air mancur heron akan dibalik dan air yang ada pada botol paling bawah akan mengisi ke botol yang berada di tengah. Setelah botol yang di tengah penuh, dibalikkan kembali air mancur heron dan diisi ke atas air mancur heron sampai botol paling bawah penuh, dan setelah itu maka akan terjadi air mancur heron. Syarat keberhasilan air mancur heron. Yang pertama, botol yang digunakan tidak boleh bocor sedikitpun, karena kebocoran botol dapat menyebabkan udara dari luar masuk, sehingga tekanan yang ada di dalam tabung tidak seimbang. Yang kedua, sedotan yang digunakan, yaitu sedotan pengambilan dan sedotan pembuangan, di mana sedotan tersebut tidak boleh bervariasi, harus menggunakan ukuran sedotan yang sama. Yang ketiga, yaitu air yang berada di dalam tabung harus benar-benar penuh, karena angin yang masuk juga bisa menjadi faktor kegagalan air mancur heron. Baiklah, sekian percobaan air mancur heron yang kami lakukan. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Bye-bye.